Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Tentu tetap dalam satu pengharapan, kita bisa menikmati berkat Allah di hari ini, karena kita tetap meyakini berkatnya baru yang senantiasa akan memampukan kita untuk menghayati kehidupan kita. Apapun yang terjadi, kita tetap bisa mensyukurinya. Saudara, pagi menyapa kembali bersama dengan saya Pendeta Lintang Anggraini. Mari menghayati kehidupan kita melalui kebenaran firman Tuhan yang akan bersama-sama kita renungkan. Mari siapkan hati kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah untuk pagi yang Engkau berikan kepada kehidupan kami. Berkat-berkat yang baru yang senantiasa akan menyertai langkah-langkah kami. Ajari kepada kami untuk senantiasa mengerti setiap kebaikan Tuhan. Karena sesungguhnya hidup dan kehidupan kami Tuhan peliharakan sedemikian rupa. Sehingga hari ini kami bisa menghayati apa yang Tuhan sudah sediakan bagi kami, kasih dan cinta Tuhan. Apapun yang menyertai perjalanan kehidupan kami tetap bisa merasakan Allah bersama dengan kami. Kami menyiapkan diri kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Bersabdalah ya Allah, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Saudara, mari memperhatikan dari kesaksian kitab Yesaya. Kita memperhatikan pada Yesaya 43, ayat yang keempat bagian pertama. Yesaya 43 ayat 4a. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Saudara yang berbahagia adalah setiap kita yang tahu benar apa yang Tuhan firmankan dan kita melakukannya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kehidupan kita selalu mengalami yang namanya pasang surut. Dan pada saat kita berada dalam keadaan surut, atau mungkin kita bisa mengatakannya kita sedang berada pada titik terendah kehidupan kita, bisa jadi saat itu kita tergoda untuk percaya bahwa hidup saya menjadi tidak lagi berarti. Tidak lagi berarti bagi orang-orang di sekitar saya, tidak lagi berarti bagi diri saya, ataupun juga malah kita percaya bahwa hidup kita menjadi tidak berarti bagi Tuhan. Kesulitan-kesulitan yang kita alami, pergumulan-pergumulan yang terjadi, persoalan yang silih berganti, penderitaan yang ada, mungkin juga memberikan tambahan bukti bahwa ya karena saya tidak berarti, itu sebabnya Tuhan tidak lagi peduli dengan hidup saya. Mungkin itu yang terjadi. Tapi saudara, benarkah seperti itu? Bahwa ketika kita berada pada titik yang terendah dalam hidup, mengalami berbagai macam kesulitan persoalan, Allah tidak peduli dengan hidup kita. Dan kita tidak lagi berarti dan berharga. Saudara, mari perhatikan apa yang disaksikan oleh Alkitab.
Tokoh-tokoh yang disaksikan kepada kita bukan tokoh-tokoh fiksi, tetapi mereka ada di dalam kehidupan dan perjalanan sejarah ini. Bagaimana mereka juga mengalami hal yang sama seperti kita alami. Kesulitan, persoalan, pergumulan-pergumulan hidup. Tetapi mereka tidak meragukan Allah. Mereka tidak meragukan cinta Allah, kasih Allah yang besar, dan tetap menghayati bahwa diri ini berarti dan diri ini sangat berharga. Saudara, mari melihat bukti yang terjadi dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa menyatakan bahwa benar pikiran saya, kalau saya sungguh tidak berarti lagi. Mari kita melihat bukti, salah atau benarkah pikiran yang seperti itu. Saudara, meskipun kita tidak lagi bisa melihat bahwa orang-orang melihat kita, meskipun kita merasa bahwa saya tidak lagi berarti bagi siapapun di dunia ini, bahkan di hadapan Allah, mari memperhatikan apa yang disaksikan oleh Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Yohanes. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, bukti yang pertama, keselamatan diberikan kepada kita melalui pengorbanan Kristus. Kalau saya, Bapak, Ibu, kita semua tidak berarti dan kita tidak berharga. Untuk apa Dia rela meninggalkan kemuliaannya dan menjadi sama seperti manusia, bahkan ada di dalam penderitaan sampai pada kematiannya, diberikan untuk saya, Bapak, Ibu, Saudara, dan diberikan untuk manusia. Itu karena kita berarti. Itu karena kita berharga di matanya. Saudara, kalau kita percaya bahwa kita tidak lagi berarti atau Allah tidak lagi peduli, mari membuka dari Filipi 4 ayat yang ke-19. Apa yang pernah disaksikan oleh Rasul Paulus kepada jemaatnya di Filipi. Filipi 4 ayatnya yang ke-19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudara, kita yang pertama tahu bahwa keselamatan itu menjadi anugerah besar yang diberikan kepada kita karena kita berharga. Tetapi ternyata itu belum cukup. Tuhan menyediakan semua yang kita butuhkan dalam hidup. Itu karena Dia peduli dengan kita. Sumber daya yang tidak pernah habis, berkat-Nya yang melimpah bagi kita, bahkan ratapan katakan selalu baru tiap pagi. Saudara, tidakkah itu memberikan bukti kembali kepada kita bahwa Allah itu sungguh-sungguh peduli kepada kita? Karena kita orang-orang yang berharga. Nah, saudara, berarti dan berharganya kehidupan kita, Allah menghendaki juga supaya kita bisa menjaganya dengan baik. Oleh karena itu, Roh Kudus diberikan dalam kehidupan kita untuk menolong kita menjadi seperti apa yang Allah kehendaki. Tanpa Roh Kudus, kita tidak akan berdaya menjalani kehidupan ini. Itu baru sekelumit dari bukti. Mari cek and recheck lagi.
bahwa sesungguhnya ada banyak sekali bukti dalam kehidupan kita bahwa kita berharga di mata Allah, bahwa kita menjadi orang-orang yang berarti apapun keadaan kita, apapun sekarang yang menjadi pasang surut kehidupan kita. Cek kembali pengalaman-pengalaman pribadi saudara yang akan mengokohkan, yang akan menguatkan kehidupanmu, bahwa sungguh engkau berarti dan berharga bagi Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pagi hari ini mari kembali memberikan semangat dalam kehidupan kita. Pasang surut dalam kehidupan kita pasti akan ada. Tapi apapun yang menjadi perjalanan itu, Yesaya menyatakan kepada kita dan mengingatkan kepada kita kembali. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, kata Allah, aku mengasihi engkau. Selamat menghayati kasih dan cinta Tuhan, kepeduliannya bagi kehidupan kita. Jadikan apa yang sudah berharga bagi Tuhan tetap menjadi yang berarti dan berharga. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Pasang surut kehidupan kami itu menjadi sesuatu yang wajar, karena inilah perjalanan kami. Tetapi terkadang ketika kami seperti berada pada titik terendah kehidupan kami menjadi percaya bahwa sesungguhnya kami tidak berarti bagi diri kami, bagi orang-orang di sekitar kami pun di dalam Tuhan. Kesulitan-kesulitan semakin menggiring kami untuk kami menghayati bahwa kehidupan kami tidak seorang pun yang peduli. Kami salah, Tuhan. Kami mengakui inilah keterbatasan kami, ampuni kami. Hari ini kami diingatkan bahwa sesungguhnya kami berharga di mata Tuhan. Kami orang-orang yang mulia dan Engkau mengasihi kami. Keselamatan diberikan kepada kami. Bahkan setiap kebutuhan kami Engkau memberikan kecukupan. Dan dalam perjalanan hidup kami ada begitu banyak bukti. Mampukan kami tetap mengokohkan kehidupan kami bahwa Allah peduli, bahwa kami tetap menjadi orang-orang yang berharga. Dan kami akan menjadikan kehidupan yang berharga ini tetap menjadi sesuatu yang berharga. Roh Kudus memampukan kami semua. Kami akan melanjutkan apa yang Tuhan berikan dan percayakan kepada hidup kami, tetap mohon berkat yang dari Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah di dalam persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai kita hari ini sampai selamanya. Amin.